Ya, berapa? Belum bisa ya? Nanti aja dicatat di grup aja ya, yang nggak bisa ya, yang hadir. Oke ya, kita mulai ya. Jadi mungkin sebentar saya akan jelaskan berkaitan dengan fungsi-fungsi khusus ya. Fungsi-fungsi khusus. Jadi kalau yang biasa itu kita itu fungsi, kelihatan dari belakang ya. Kelihatan ya. Itu ada fungsi linear ya. Kelihatan ini. Nah, ini fungsi linear ini. Nah, kemudian ada fungsi yang kuadratik. Yang Nah ini ya, ini fungsi linear, ini fungsi yang kuadratik, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial. Nah ini fungsi-fungsi yang paling sederhana. Jadi kalau gimana? Kenapa? Kenapa? Iya, emang saya setting ngikutin saya, karena ke sini. Gak apa-apa nanti, kalau mati aja, kalau mati, gak apa-apa. Jadi kalau ada fungsi linear ya. Oke. Tapi arah sini kelihatan ya. Jelas ya. Diturunin aja, turunin aja. Torong aja. Ditarik ke bawah sih biasanya. Enggak, kalau diturunin di gini aja, dia apa? Tekan ke bawah aja. Oke. Jadi ada apa? Fungsi linear ya. Kalau fungsi linear, nah ini yang paling standar ya. Di fungsi linear, berarti hubungan antara misalnya Y dan X sebanding ya. Nah, contohnya misalnya melalui titik pusat, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi fungsi linear ini banyak menggambarkan kasus-kasus di fisika. Salah satunya apa? Fungsi linear. Linear. Yang fungsinya linear, kasus-kasus di fisika. Ketika kita apa? Menghitung kecepatan kan? Ya. Atau menghitung posisi terhadap waktu. Nah, jadi kalau Y-nya kita ganti menjadi S, kemudian ini menjadi T, ini fungsi ini menggambarkan apa nih? Kecepatan. Berarti kecepatannya digambarkan oleh apa ini? Kemiringannya kan? Nah, jadi gradien ini berubah kalau di fisika, di gradien itu berubah menjadi, kalau secara matematiknya dia itu menyatakan gradien secara matematik, tapi secara fisiknya itu menyatakan kecepatan, seberapa cepat dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya ini dari titik Y1 ke Y2, sehingga kita bisa dapatkan kecepatannya menjadi apa? Kecepatannya ini kalau dia berpindah dari dari T1, dari waktu T1 ke T2, berarti di sini dari Y1 ke Y2. Jadi berapa kecepatannya? Berarti apa? Gradiennya kan? Berarti apa? Y2 minus Y1, T2 minus T1. Kemudian ini menjadi apa? Delta Y, delta T. Nah, jadi berubah menjadi itu. Itu berarti kasus-kasus di fisika kita bisa gambarkan dengan fungsi yang linear. Nah, contohnya ini, fungsi yang linear.
Nah, kemudian fungsi yang kuadratik. Nah, fungsi ini fungsi linear ya. Kemudian fungsi kelihatan di sini ya, di bawah sini kelihatan ya. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat, contohnya di sini yang saya tulis di sini, itu adalah apa? Di sini AX kuadrat BX tambah C. Ini sebagai fungsi yang paling standar. Nah, jadi fungsi yang paling standar itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Contohnya apa? Kalau fungsi yang menggambarkan fungsi kuadratik di fisika. Fungsi kuadratik. Ya, gerak parabola. Jadi, kalau gerak parabola gimana? Gimana? Rumusnya? Gimana? Berarti Y berkaitan dengan X ya. Berarti kalau misalnya ini berarti Y. Kalau gerak parabola itu kan berarti kan geraknya 2 dimensi ya. Kalau ini yang sederhana aja dulu. Hubungan antara posisi dan waktu. Posisi dan waktu. Kalau dia ini kan gerak lurus apa ini? Gerak lurus beraturan kan? Kalau dia kuadratik kita buat, berarti nanti geraknya lurusnya apa? Berubah beraturan. Jadi gimana bentuknya kira-kira? Anda bisa gambarin? Nah, coba. Siapa yang mau coba gambar gerak lurus berubah beraturan? Ada dipercepat, ada diperlambat ya. Nah, yang dipercepat misalnya. Gimana? Kira-kira gambarnya gimana? Bukan lurus gini lagi ya. Jadi gimana? Gambarnya? Nah, coba gambar. Rangga coba. Mau melengkung nanti banyak tafsirannya kan? Bisa. Nah, coba digambar hubungan, berarti hubungan posisi dan waktu. Oke. Ya, ya makasih. Ya, iya. Oke. Jadi tadi terlalu ini ya, tapi ini harus menggambarkan gerak parabola ini berarti ini harus menggambarkan apa? Kalau di sini kita pakai X, berarti di sini pakai apa? A T kuadrat, ya. Kemudian B T plus, nah, jangan C lagi apa di sini? Di sini jadi apa? Posisi awal kan, kalau ini X berarti apa? X, atau saya samakan aja. Tadi kalau kita Y tadi, samakan aja Y. Berarti ini adalah Y, ya 0. Jadi A ini berubah menjadi, A ini berubah menjadi, ya, kalian pelajari. Ini jadi apa nih? Komponen ini. Yang ini. Jadi, kecepatan awal kan? Ini jadi apa? Percepatan kan? Jadi persamaannya jadi apa? Y sama dengan, atau kalau kita susun yang standar kalian bisa, mulai dari apa namanya variabel yang konstan, Y0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaannya. Ya. Persamaannya berarti apa maksudnya ini? Semakin lama dia makin jauh jarak yang ditempuh. Semakin lama, maksudnya untuk waktu yang sama, selang waktu yang sama, dia akan makin cepat. Ini kan makin cepat kan? Ya, gerak lurus berubah beraturan. Tapi berubahnya beraturan. Berubahnya beraturan ditandai dengan mana? Berubah beraturan. Berubah beraturan dia. Berubah beraturannya ditandai dengan yang mana? Itu apa? Apa? Ya, dinyatakan oleh, ini bagian apa nih komponen ini kalau kita turunkan? Nanti komponen apa? Percepatan.
Ditandai dengan berubah beraturannya itu berarti dia berubahnya dipercepat. Karena ada percepatan itu dia berubahnya secara beraturan. Tapi percepatannya di sini kita bisa lihat, kalau kita turunkan, kalau itu turunkan sekali jadi apa nih? Ya aksen jadi V0 tambah apa? AT kan? Ya. Kemudian apa? Kalau diturunkan sekali lagi, jadi jadi A-nya di sini apa? Ya percepatan. Dan dia nilainya constant, tetap. Nah, jadi perubahannya itu ditandai oleh A ini yang nilainya tetap. Maka namanya gerak lurus berubah beraturan. Karena dia mengalami percepatan, makanya dipercepat. Nah, itu bedanya dengan. Nah, jadi hukum-hukum fisika itu kita bisa gambarkan dengan persamaan linear ini contohnya, atau persamaan kuadratik. Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu. Kemudian contoh-contoh lain. Nah, contoh-contoh lain di sini adalah fungsi apa? Trigonometrik. Nah, contoh fungsi trigonometrik ini biasanya kita gunakan apa untuk fungsi trigonometrik? Untuk menggambarkan apa? Ya gelombang. Misalnya osilasi kan? Misalnya kita berhadapan dengan osilasi, misalnya ini, maka nanti muncul adalah fungsi sinusoidal. Bisa cos atau sinus, atau yang kalian biasa gambarkan kombinasi antara cos dan sinus, persamaan Euler itu adalah apa? Fungsi kombinasi cos dan sinus. Fungsi apa? Kompleks. Bilangan kompleks. Jadi kita bisa gambarkan ini jadi E, misalnya kalau misalnya terhadap X berarti E I X. Nanti kan EIX ini adalah kombinasi antara fungsi kosinus dan sinus. Nah, itu yang paling sering di fisika. Ini kan kalian nanti belajar di gelombang ada, di electrodynamics ada sekarang ya. Listrik magnet belum ya? Oh sudah ya, listrik magnet, atau nanti di kuantum atau di termodinamik. Nah, ini dipakai fungsi kompleks. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, kalau berikutnya di sini, di modul yang saya tulis ini, kalau problemnya lebih kompleks, maka kita tidak akan bisa dekati dengan fungsi yang sederhana ini. Kita nggak bisa dekati dengan linear lagi, kuadratik lagi, sama sinusoidal. Nah, contohnya ini apa? Getaran pada membran drum tidak bisa dijelaskan dengan hanya fungsi sinus biasa. Jadi kalau kalian main drum, itu kan bergetar kan? Ya. Tapi kita nggak bisa jelaskan dengan fungsi sinus yang biasa. Berarti ada modifikasinya. Kemudian apa contohnya lain? Aliran panas pada batang logam membutuhkan fungsi yang lebih kompleks. Jadi kalau ada aliran panas di batang logam, itu fungsinya tidak sesederhana persamaan linear ini. Atau persamaan diferensial yang biasa. Nah, kemudian apa lagi? Perilaku elektron dalam atom hidrogen tidak dijelaskan dengan fungsi elementer, nanti akan belajar ini berikutnya. Nah, itu alasan kenapa kita harus belajar fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini solusi berkaitan dengan beberapa alasan di sini. Pertama, dia solusi persamaan diferensial. Nanti banyak ya persamaan diferensial. Itu bisa kita gunakan fungsi khusus ini untuk menyelesaikan persamaannya. Kemudian efisiensi komputasi. Jadi kalau kita menggunakan komputasi, maka kita berhadapan dengan fungsi yang kompleks. Nanti kalau kita menggunakan fungsi khusus ini, maka istilahnya biaya komputasinya akan lebih murah. Itu salah satu alasannya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, maka kita harus belajar dulu terkait dengan faktorial. Nah, jadi kalau pertama fungsi gamma, itu erat kaitannya dengan faktorial.
Dia ada faktorial di situ ya. Faktorial. Kalian sudah belajar faktorial kan? Ya, sudah. Faktorial bisa ditulis sebenarnya di sana. Jadi faktorial itu didefinisikan dengan apa? Sampai di sini ada yang masih kurang jelas ini bagian ini. Atau udah nggak sabar mencoba alatnya? Udah dicoba tapi alatnya ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, faktorial. Jadi karena fungsi gamma berkaitan dengan faktorial, maka kita bisa nyatakan ini fungsi gamma ya. Fungsi gamma. Fungsi gamma, gamma kan biasanya kalian tulis gini kan? Ya kan? Nah, tapi bisa juga gamma besar kalau nggak salah, itu gamma gini. R, R, gamma. Gitu. Yang ini. Ini. Bisa juga gitu. Nah, kalau yang ini kan biasa gini ya. R juga sebenarnya mirip R, ini gamma. Jadi tanda gini, bukan R tapi gamma. Nah, faktorial. Pertama ya, faktorial. 0 faktorial berapa? 1. 1 faktorial berarti apa? 1 kali atau 2 kali 1 kan? Kemudian apa? 1 kali 1, maaf. 1 aja. Kemudian apa? 2 faktorial. 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kita mulai dari titik bilangan awalnya 4. Kemudian dia berevolusi menjadi sampai dengan nilainya sama dengan 1. Nah, itu yang perlu diingat. Sehingga apa? N faktorial menjadi rumus sembarangnya menjadi apa? Rumus sembarang N faktorial jadi apa? Berarti mulai dari N-nya 4 ini kan N, anggap aja nih N ini adalah 4 kan? Jadi 4 kan di sini. 4 ini kan berarti ini nilainya N kan? Nilai 3 ini apa? N-1. Nilai 2 ini? N-2. Ini? N-3. Jadi ini N dikali N-1 kali N-2 dikali N-3 dan seterusnya. Kemudian dikali dengan 1. Jadi harus di stop di 1. Jadi misalnya 10 berarti kali 9, kali 8, kali 7, kali 6 sampai dengan 1. Jadi tidak rumit. Itu definisi ini yang perlu kita ingat ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan berapa setengah faktorial? Setengah faktorial. Kalau ini kan bilangan bulat ya. Belum lagi nanti bilangan negatif ya, nanti kita akan jelaskan. Tapi yang pertama, bilangan pecahan. Berapa setengah faktorial? Anda tahu? Atau berapa nilai dari minus setengah faktorial? Nah, itu yang perlu kita gambarkan di sini, di kasus ini. Atau bilangan, misalnya bilangan desimal 3,7 faktorial, berapa nilainya? Ada tahu? Udah ada yang tahu? Berapa nilai dari setengah faktorial minus setengah 3,7 faktorial? Bisa kita dekati dengan persamaan ini? Bisa? N-nya ini kan bulat kan? Tapi N-nya bulatnya apa ini? Positif. Kalau ini bulat kayak ini? Bilangan apa nih? Ya, rasional ya? Bilangan rasional. Kalau ini bilangan pecahan negatif kan? Kalau ini bilangan desimal. Sehingga kita tidak bisa dekati dengan penggunaan faktorial ini. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita harus membahas atau belajar terkait dengan fungsi
fungsi gamma. Jadi fungsi gamma didefinisikan dengan, saya jelaskan di sini. Oke. Nah, definisi fungsi gamma dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi kalau fungsi gamma mungkin biar jelas saya tuliskan di sini saja. Jadi fungsi gamma, gamma P itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan hingga x pangkat P minus 1 E pangkat minus x dx. Tapi ada catatannya, P ini harus lebih besar daripada 0. Kenapa P-nya harus lebih besar daripada 0? Kenapa? Kenapa P-nya harus lebih besar daripada 0? Kenapa? Iya, kalau pangkatnya ini jadi negatif kalau P-nya lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Oh iya. Nah, terus kalau negatif kenapa? Kenapa? Kalau negatif? Nah, kalau kita mengintegralkan, apa sebenarnya yang kita harus dapatkan? Apa? Oh, belum tentu, kan ada hasil integral nilai negatif kan? Apa sebenarnya mengintegralkan itu? Jadi apa kesimpulannya? Kalau kamu mengintegralkan sesuatu fungsi, sebenarnya poinnya apa? Kalau fisika ya, beda dengan matematik ya. Jadi konteks fisika. Poinnya apa? Kalian ingin mengukur kan? Iya kan? Mengukur. Berarti mengukur itu ada hasilnya nggak? Finite nggak? Terbatas nggak? Terbatas. Sehingga kita harus tahu bahwa integral ini harus memiliki nilai atau terbatas. Kalau di fisika kan harus ada nilainya kan? Kan real kan? Yang kita lakukan di fisika itu kan nilai sesuatu yang kita bisa ukur. Real. Nah, sehingga harus ada nilainya. Beda dengan misalnya konteks lain, kalau misalnya hasilnya sangat besar, di fisika biasanya kita lakukan reduksi kan? Kita lakukan apa yang di deret. Kita lakukan apa? Aproksimasi. Kalau misalnya nilainya panjang gitu, kita lakukan pendekatan saja. Beberapa bagian yang mungkin memiliki makna fisis. Nah, begitu juga ini. Kalau kita ambil ini negatif, maka nilainya negatif. Ya. Kemudian di limit-limit ini, mendekati 0, ini jadi apa nih? Kalau negatif? Infinite kan? Ini jadi? Kalau ini mendekati 0. E pangkat minus x. Nilainya? Jadi apa? Mendekati 0. X mendekati 0. Nah, jadi ini, limit E pangkat minus X mendekati 0. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Jangan ragu-ragu. X mendekati 0. 1. Karena kan 1 per, yang mendekati 1 kan? Berarti kan sama aja dengan ini kan? Limit 1 per E pangkat X. Kemudian X mendekati 0. Berarti X yang mendekati 0, maka X ini makin kecil kan? Maka pangkatnya ini menuju 1. Berarti 1 menuju 1, maka ini mendekati 1. Maka nilainya adalah sama dengan 1. Nah, kalau ini mendekati 1, tapi kan ini kan tadi, karena X mendekati 0, jadi infinite kan? Sehingga tidak memenuhi kaidah ini. Nah, kita lihat juga di batas yang di atas ini. Nah, kalau di batas ini memang menjadi berapa nih? Sama aja ya. Sehingga kita harus fix di sini bahwa P-nya mendekati apa? P-nya tidak boleh sama dengan ini aja. P-nya harus lebih besar daripada 0. Itu yang poin pertama ya. P-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, kemudian yang bagian ini yang menyebabkan dia mereduksi ini ya.
Konvergen dia nilainya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari menghitung gamma 1 dulu ya. Gamma 1. Gamma 1. Gamma 1. Nah, karena dia gamma 1 di sini, berarti yang kita ganti yang mana nih? Yang kita ganti, yang P-nya menjadi 1. Berarti ini gamma 1 ini adalah apa? Integral 0 sampai dengan T hingga X pangkat 1 minus 1, E pangkat minus X. Berarti ini jadi ya, integral 0 sampai T hingga E pangkat minus X dx. Nilainya apa? Integral E pangkat minus X dx. Gitu apa? Berarti kan nilai ini adalah minus E pangkat minus X, kemudian batas-batasnya dari 0 sampai dengan T hingga. Nah, udah tahu kan dari sini ke sini kan? Kalau ini kan berarti ganti aja ini, minus dx. Ya, d minus x, minusnya keluar. Kan integral E pangkat U du adalah E pangkat U tambah C. Kalau ini tidak ada batas-batasnya ya. Sehingga ini nilainya adalah apa? E pangkat minus X limitnya. Jadi kalau misalnya kita buat limit ya, limit misalnya secara matematik ya, B menuju T hingga, berarti ini adalah E pangkat minus B minus ya, dikurang, ini berarti minus E pangkat 0. Nah, ini nilainya berapa? B-nya menuju T hingga, berarti nilainya makin besar kan? Berarti 1 menuju, nah jadi kan E pangkat minus limit ya, limit B minus menuju T hingga, ini adalah B. Maka ini kan limit B menuju T hingga 1 per E pangkat B. Berarti B-nya menuju T hingga. Berarti kalau eksponensial dipangkatkan dengan sesuatu yang menuju T hingga, B ini kan menuju T hingga, berarti nilai makin besar kan? Bisa 1 juta, bisa 5 juta, dan seterusnya. Menuju T hingga. Bukan persis T hingga. Ada yang tahu infinity berapa? Nggak tahu kan? Bukan nilainya besar. Berarti 1 dibagi sesuatu yang nilainya besar akan mendekati 0. Contohnya misalnya. 1 per 100. Berapa nilainya? 0,01. 1 per sejuta. Berapa nilainya? 10 pangkat minus 6. Ya, ini kan mendekati, ini 0 kan? 0 kan? Berarti kan 0-nya berapa nih? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, menuju 0 nggak ini? Jadi kalau nilai ini makin besar, 10 miliar, 10 triliun, maka ini akan mendekati 0. Makanya ini nilainya hanya E pangkat 0 berapa? Nah, jadi minus 1. Jadi apa nilainya? 1. Jadi nilai gamma 1 adalah, nilai dari gamma 1 itu adalah 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Hah? Nanti baru kita lihat polanya. Kita lihat polanya. Ternyata polanya adalah, nah nanti kita lihat. Ada polanya. Jadi sudah saya tulis di modul. Nanti ada polanya. Berarti kita lihat sini, gamma 1 nilainya 1. Sekarang kita mulai gamma 2. Berarti kalau gamma 2 berarti yang kita ganti yang mana? Kalau gamma 2. Berarti kalau gamma 2, kita bisa lihat gamma 2. Berarti apa? Integral
0 sampai dengan ta hingga X pangkat 2 min 1 E pangkat minus X dx. Nah, itu. Berarti ini adalah integral 0 sampai dengan ta hingga X E pangkat minus X dx. Nah, sekarang tidak sesederhana tadi kan? Kalau yang tadi langsung satu fungsi saja, fungsi E pangkat minus X. Kalau di sini ada dua kan? Maka kita menggunakan integral apa? Biasanya parsial. Nah, berarti yang kita misalkan di sini, saya misalkan di sini, misalkan U sama dengan X. Kemudian dV sama dengan, nah berarti kalau ini berarti E pangkat minus X dx. Berarti dari sini saya dapatkan bahwa du sama dengan dx dong. Ya kan? Nah, du per dx sama dengan 1. Maksudnya du-nya sama dengan dx. Kemudian di sini saya dapatkan bahwa apa? Nilai V adalah integral ini kan? Berarti apa? Integral ini yang tadi integral E pangkat minus X dx berapa? Minus E pangkat minus X. Nah, udah saya dapatkan semuanya. Nah, tinggal saya masukkan. Kalau misalnya integral U dV itu ada apa? U apa? UV minus integral V du. Nah, ini yang harus diingat. Ini yang harus diingat sampai mati ya. Kalau kalian masih di fisika atau kalian nanti mengajarkan siapapun ya, anaknya atau saudara atau siapapun. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masukkan rumus ini. Berarti apa? Kita bisa dapatkan. Berarti gamma 2 tadi itu berarti sama dengan apa? U-nya berapa? X. Berarti saya bisa tuliskan U-nya X berarti X dikali V-nya berapa? Minus ini kan? Minus E pangkat minus X. Ini batas-batasnya dari 0 sampai dengan ta hingga. Kemudian minus integral apa? V. V-nya adalah ini kan? Kemudian du-nya dx kan? Dari 0 sampai dengan ta hingga. Oke. Atau sama dengan, sama plus ya. Sama dengan apa ini? Minus X, E pangkat minus X, 0 sampai ta hingga. Ini jadi plus ya. Plus, integral 0 sampai dengan ta hingga, E pangkat minus X, dx. Nah, kita lihat di sini, nilainya berapa nih, yang bagian ini? Sama seperti tadi. Nilainya. Lihat ini, faktor ini yang dilihat. 0, ya kan? Karena kalau misalnya saya cuplik bagian ini, di bagian di sini ya, saya tulis ya. Seperti yang tadi ya, cara melihat nilainya. Kalau dia 0, di sini udah jelas 0 ya. Kalau X-nya kan batas-batasnya ada 2 nih kan? Ini kan maksudnya apa? Maksudnya adalah, ini saya ambil aja ya. Maksud dari minus X, E pangkat minus X dari 0 sampai dengan ta hingga, maksudnya apa? Berarti kita ambil seperti yang tadi, limit X menuju ta hingga, kemudian minus X, E pangkat minus X, dikurang ya. Dikurang. Kurang berapa nih? Masukin 0 kan sekarang? Kalau ini udah spesifik, kalau 0 kan? Kalau tadi menuju infinity mau kita tes ya. Berarti nilainya adalah yang satu lagi 0 kan?
Karena kalau dimasukkan X-nya 0, otomatis ini 0. Atau ini kan juga nilainya kalau ini X-nya 0, 1 kan? Otomatis ini 0. Nah, yang sekarang yang ini. Berarti yang jadi poin yang ini. Berarti limit X menuju hingga kemudian minus X per pangkat minus X. Kalau saya ambil X-nya menuju hingga, ini nilainya berapa? Yang di atas. Tapi yang bawah ini menjadi apa nih? Kalau pangkat minus hingga, jadi kenapa? Kenapa? Oh sorry. Nah, ini jadi hingga kan? Pangkat hingga. Jadi faktornya ini mendekati 0 ya. Sehingga nilai ini adalah menjadi apa? Sama dengan 0. Nah, sehingga bagian yang ini menjadi 0. Sehingga yang sekarang kita harus fokus adalah integral 0 sampai hingga pangkat minus X dx. Dan nilainya tadi sama dengan berapa itu? Nilainya berapa? 1 tadi kan? Oke. Sama 1 juga kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Satu lagi ya, sebelum kita mulai nanti percobaannya. Nah, sekarang gamma 3. Ada yang mau coba gamma 3 berapa? Gamma 3, rumusnya tadi ini. Berarti kan integral 0 sampai dengan hingga X pangkat P minus 1, kemudian pangkat minus X dx. Nah itu. Berarti ini P-nya ganti jadi 3 menjadi X pangkat 2. Ada yang mau coba? Caranya sama. Nanti U-nya kamu ganti apa nih? X kuadrat kan? Kemudian dV-nya? Ya kan? Berarti du-nya 2x. Bisa kan ya? Nah, berapa nilainya? Berapa nilainya? Cepat, nilainya berapa? 2 kan? Nilainya? Kenapa 2? Nanti yang bagian yang sini, yang bagian di sini, yang berarti apa? UV-nya kan nanti kan? Itu adalah apa? U-nya tadi apa? Berarti du-nya adalah 2x dx. Berarti U-nya adalah x kuadrat. Berarti bagian x kuadrat sama seperti yang tadi. Bagian x kuadrat pangkat minus x nilainya berapa? 0 juga kan? Mau x berapapun ini kan 0 juga kan? Mau ini x-nya kuadrat atau apa? Nilainya akan 0 juga. Masih bingung, mukanya masih bingung, sedang. Nah, kenapa dia? Ini kan lebih dominan ini pangkat X ini. Jadi kalau kita bagi-bagi, ini akan lebih besar dibanding ini X ini. Contoh, ambil aja contohnya. X dengan pangkat X, itu nilai yang besar yang mana? Pangkat. Kenapa pangkat X? Ya itu balik-balik lagi pertanyaan itu. Ya, kenapa? Karena itu kan bilangan natural kan? Nilainya berapa Ya, 2,7 sekian ya. Itu bilangan irasional namanya. Ya, nggak bisa kita nyatakan sebagai dalam rasio. Contohnya apa lagi bilangan rasional? Irasional. Pi. Pi kamu bisa nyatakan dalam bilangan rasional nggak? Enggak. Kalau kalian belajar di SD dulu 22/7 itu hanya pendekatan aja. Nah, tapi nilai pi bukan 22/7. Nilai pi ya pi. Nilainya itu adalah 3,14 dan seterusnya. Sampai dengan nggak ada limitnya. Sampai nggak tahu kita yang mana ujungnya. Sekarang orang mencoba tuh berlomba untuk mencari polanya atau ujungnya. Kalau di komputer kan tergantung kapasitas komputernya kan, bisa sampai perhitungan berapa. Kalau di kalkulator kan ada limitnya kan, berapa digitnya di kalkulator atau di handphone kan.
Kalau nggak error handphone kan, dihitung terus kan, bekerja. Tapi harus dibatasi tuh, kalau di handphone atau di komputer. Kalau nggak dia menghitung terus sampai hari kiamat, nggak ada ujungnya. 3,14 apa, dan seterusnya. Nah, sekarang nilai ini ya sama dengan 2. Nah, jadi kita masukkan nilainya sama dengan yang tadi, berarti apa ini? Ini udah jelas 0. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah integral apa? Berarti yang bagian, udah paham kan maksudnya? Kalau ini kan berarti nanti, nah dari sini, nah ini saya ganti jadi x kuadrat. Oke? Nah, jadi ini jadi apa? Ya 2x. Kemudian ini tetap ya. Nah, berarti di sini gamma 3 ini menjadi apa? U-nya berapa? X kuadrat. Kemudian V-nya, nah, jadi ini kan minus E pangkat minus X, 0 sampai dengan hingga. Kemudian pasti plus kan? Plus integral 0 sampai dengan hingga X kuadrat E pangkat minus X. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Jadi kalau ini fokus kita ini udah 0 kan? Jelas sama dengan, nah ini jadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu. Ada yang mau coba ngerjakan? Ada? Berarti gamma 3 itu adalah integral 0 sampai dengan hingga X kuadrat E pangkat minus X dx. Nah, di sini kita misalkan lagi dia. Yang bagian ini. Sorry. Bukan E pangkat minus X dx, salah. 2. Apa tadi ya? Oh ya. Itu. V-nya tadi kan 2x dx, ini salah nih. 2x ini. 2x. Oke. Itulah 2x. Berarti ini adalah 2 kali integral 0 sampai dengan hingga X pangkat E pangkat minus X dx. Nah ini tadi nilainya berapa? Bukan. Nilainya tadi berapa? 1 kan? Berarti ini adalah 2 kali sama dengan 2. Oke. Dan seterusnya, kalau misalnya gamma, kalian bisa tebak nih, gamma 4. Berarti berapa nih nilainya? Nanti kalian bisa tebak. Nanti dikali lagi dengan ini berarti apa? 3 kali 2 kali 1. Gamma 5. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah itu. Bisa ditebak itu. Sehingga apa? Gamma P atau gamma N menjadi apa? Kenapa dia gammanya ini? Karena apa? Nanti kan akan muncul lagi kan faktor ini, tapi yang kuadrat kan? Oke? Faktor yang kuadrat itu ada 2 kali 1 kan? Nanti akan muncul lagi di sini faktor yang pangkat 3 kan? Pangkat 3 itu adalah 3 kali 2 kali 1, jadi 4 kali 3. Ngerti maksudnya? Oke? Hah? Nah, lihat nih. Jadi kalau misalnya yang gamma 3 ini, atau gamma 4 lah, gamma 4. Oke.
itu akan muncul jadi nanti setelah kita otak-atik itu menjadi 3 dikali integral, nanti coba aja, 0 sampai T hingga X kuadrat E pangkat minus X dx. Dan ini sendiri nilainya berapa? Dua kan? Sehingga ini jadi apa? 3 kali 2 kali 1. Kalau nanti gamma pangkat gamma 5 itu menjadi 4 0 sampai T hingga X pangkat 3 E pangkat minus X. Ini jadi apa? Nah, ini kan yang atas ini kan? Rekursif dia, iteratif. Jadi kalau kita tahu 1, kita tahu sampai hari kiamat. Kita tahu seterusnya sampai gamma berapapun. Tapi syaratnya apa? Hah? Kenapa? Ya, terus apa lagi? Nah, itu benar tadi, P-nya lebih besar. Atau N ini ya, nilai ini. Apalagi syaratnya? Harus bilangan bulat. Ya, untuk kasus ini ya, bilangan bulat kan? Kalau negatif nanti coba aja. Berarti apa? Kalau negatif, E pangkat setengah min 1 kan? Min 3/2 kan? E pangkat minus X dx. Nah, nggak semudah ini. Beda lagi nanti triknya. Sehingga nanti di sini kita simpulkan berarti apa? Gamma sembarang n ini maksudnya integer, bilangan bulat, itu menjadi apa? Jadi apa? Ya, n minus 1 faktorial. Ya kan? Oke. Jadi sembarang n itu nilainya adalah n minus 1 faktorial. Jadi misalnya gini, misalnya ditanya gamma 100. Berarti apa? Nanti saya bisa, ya seterusnya ya, berarti ini saya bisa tuliskan 99 kali gamma 98 kan? Gamma 99 ya. Ya, gamma 99, maaf. 100. Ini mulai 99 ya. 99 kali gamma 99 ya. Karena gamma 99 itu adalah 98 kali 97 kan? Supaya saya nggak nulis itu, ini maksudnya tadi. Kalau kan panjang sampai 1 kan lama. Nah, kalau saya mau dia menjadi faktorial, bukan ada minusnya, berarti saya harus geser kan? Oke, sehingga saya dapatkan formula lain bahwa gamma n plus 1 adalah n. Nah, supaya saya nggak tulisnya mulai dari, supaya sama dengan faktorial tadi. Nah, itu namanya trik matematik. Sehingga dari sini saya dapatkan bahwa yang lain ya, apalagi ya, bahwa gamma n plus 1 itu adalah apa? N plus 1 adalah n gamma n. Yang dari sini kan? N gamma n. Ini kan mempersingkat kan ini? Kalau kalian melakukan perhitungan, mempersingkat nggak ini? Nah, jadi harusnya kamu tuliskan apa namanya? 99 kali 98 kali 97, 96, dan seterusnya. Di ujian kamu harus tulis apa? 99 faktorial atau berapa? 99 gamma 99. Itu lebih mudah. Tentunya akan mengurangi biaya istilahnya komputasi. Biaya komputasi itu maksudnya gini.
kalau kalian melakukan perhitungan, harusnya bisa dikerjakan dalam 1 jam, ya, harusnya dikerjakan sejam, itu menjadi hanya 1 menit. Kan efisiensi itu atau biaya itu tidak hanya dihitung dengan uang, ya, itu salah satu waktunya kan. Ya, jadi kalau misalnya kalian melakukan komputasi atau perhitungan, harusnya kalian bisa selesai misalnya dalam 1 bulan untuk melakukan perhitungan, selesai. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan yang trik biasa, maka akan 4 bulan. Jadi lebih lama lulusnya. Kalau kalian pakai gamma ini kan, tapi nggak ada yang tertarik pakai kayak gini ya. Ini maksudnya ini banyak dipakai untuk kasus-kasus yang infinite. Nah, jadi kita mau mereduksi hasil-hasilnya, nanti kita bisa pakai menggunakan fungsi gamma. Aplikasinya banyak ya, fungsi gamma ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham sebelum kita mulai percobaannya ya? Ada? Fungsi gamma ini, pokoknya fungsi gamma ini saja. Ini yang catatannya adalah bilangan bulat positif, negatif beda lagi, pecahan beda lagi. Beda lagi ininya. Beda lagi triknya. Ini trik namanya, trik. Sebenarnya seperti yang tadi, kamu bisa kerjakan juga nih, pakai cara biasa bisa, kan hasilnya sama kan? Tapi karena kita udah tahu tadi polanya, maka kita nggak perlu lagi menghitung yang sebelumnya kan? Ngapain kan? Akan 2 kali kan? Karena kan dia iteratif ini kan? Kalau saya tahu gamma 1, saya tahu gamma 2. Kalau saya tahu gamma 3, saya tahu gamma 4, tahu gamma 5, dan seterusnya. Ya, jadi sistematis kita tahu. Jadi kita lihat aja dari bentuk persamaannya. Jadi kalau kalian misalnya di soal, di problem, lihat aja bentuk persamaannya. Misalnya yang tadi kan, integral x pangkat berapa tadi? 5, e pangkat minus x dx. Ini bentuknya udah jelas kan? Ya kan? Atau kita reduksi persamaannya menjadi bentuk seperti ini. Udah jelas ini bentuk adalah fungsi apa? Fungsi gamma. Nah, ini menjadi apa ini? Nilai dari P min 1. Berarti di sini P-nya berapa? P-nya 4. Ini berarti gamma berapa? Sorry. P-nya 6 ya. Berarti gamma? Ya, 6. Berarti nilainya adalah gamma 6? Berarti 5. Pakai yang tadi, rumus ini. Yang mana tadi? Yang ini. Berarti 5 kali gamma 5. Atau bisa juga sama dengan apa? 5 faktorial. Sama aja ya. 5 faktorial. Kalau kamu nggak tahu ininya, si iteratifnya seperti ini, kamu nanti hitung lagi. Setelah dapat ini, kamu muncul X pangkat 4, kamu hitung lagi. Muncul X pangkat 3, muncul X pangkat 2, X pangkat 1. Dan sampai habis, baru nanti, baru kamu lihat, ternyata bentuknya. Atau kalau dia nggak lihat, ya dihitung lagi. 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Kan lama. Nah, itu salah satu kegunaan dari fungsi khusus untuk memudahkan perhitungan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Dari fungsi gamma? Oke ya, saya rasa ini dulu. Nanti kita lakukan percobaannya, Brakes atau Crohn ya. Oke, nanti satu-satu nanti kita coba hitung waktunya. Oke. Udah mati ya? Belum ya? Matikan aja.